3. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita perlu saya ingatkan terlebih dahulu, dan dengan harapan bahwa modul ini merupakan modul terakhir dari sesi modul 4, sesi 12, atau dari sesi 11 sampai sesi 12 ini adalah merupakan penutup. Penutup ini saya harapkan bahwa ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bisa berimprovisasi diri, bisa memberikan dorongan-dorongan dan motivasi agar ibu-ibu melakukan apa yang sudah disampaikan dari sesi 11. Sesi 11 yang terkait dengan kekerasan anak, kemudian kekerasan fisik dan seksual dan lain-lain. Nah, saya mengharap Bapak dan Ibu dapat mempraktekkan dan mengimplementasikan di rumah masing-masing. Ya, anggaplah merupakan uji coba buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian di rumah masing-masing. Nah, kemudian kita lihat film terlebih dahulu atau video terkait dengan anak keluarga yang kurang sejahtera atau keluarganya tidak mampu secara ekonomi. Di sini filmnya. Kita lihat bersama, ibu-ibu ya. Ya, Pak. Suaranya Pak kurang besar. Pagi, Masya Allah, sampai tengah malam bekerja cuma sampai merah matahari, Masya Allah. Terima kasih yang baru perhatian jajan ini, Masya Allah. Insya Allah sukses dunia akhirat dan sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih. Perhatikan ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Ya, Pak. Jelas ya filmnya ya. Ya, Bapak Pak. dan ibu-ibu. Ya Pak. Kemudian kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari film tersebut terkait keterbatasan ekonomi keluarga yang yang anaknya tetap berprestasi. Apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya meskipun ekonomi itu susah, tidak menjadi jaminan anak itu tidak bisa sekolah sampai tinggi, Pak. Buktinya anak tukang becak bisa menjadi sarjana, Pak. Oh iya, Bapak Angga,
Mungkin Ya sama. sama. Ada yang lain? Kesimpulannya gitu. Pantang menyerah Pak. Jadi dari anaknya juga mau berusaha, orang tuanya berusaha. Jadi di sana kerjasama keluarga Pak, dari anak, bapak, ibu, semuanya bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita si anak. Iya, iya, baik. Nah, oleh karena itu ya, dalam film ini atau video ini dapat disimpulkan atau dapat dimaknai dengan keterbatasan ekonomi keluarga, anak tetap dapat berprestasi. Artinya dalam video itu maknanya atau kandungan maknanya adalah siapapun bisa dan berkesempatan untuk mendapatkan dan meraih prestasinya, baik secara pendidikan maupun yang lain. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, oleh karena itu silakan dilihat flipchart 8 ini. Ya. Nah, di sini tertulis manfaat akte kelahiran sesi 12 ya, ibu-ibu ya. Kemudian terkait dengan identitas sah anak. Kemudian memastikan asal usul anak, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun. 5. Kepastian mendapatkan hak waris sebagai dasar pembuat. 6. Sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya, baik KK, KTP, SIM, paspor, dan lain-lain. Nah, ibu-ibu dan bapak, apa menurut bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai peserta PKH? Pak Gio, Ya Pak. yang kira-kira apa yang bisa ditangkap dengan apa yang dimaksud dengan identitas sah anak? Identitas sah anak itu adalah memberikan kepastian hukum Pak, di mana dia kalau sebagai mau menjadi warga negara Indonesia yang baik, dia harus memiliki identitas hukum, misalnya diberikan akte kelahiran. Oh iya. Dan dimasukkan dalam kakak keluarga, sehingga anak ini memiliki kepastian hukum siapa bapaknya dan ibunya Pak, seperti itu. Oh iya. Sehingga dapat dilindungi oleh negara Pak. Ya, artinya memiliki hak apa namanya? Hak sipil, Hak sipil, kemudian hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan. perlindungan yang lain. Kemudian pesan kuncinya salah satu ini ada 4, bapak dan ibu ya. Tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Misalkan bapak ibu misalkan punya anak ditelantarkan yang dimaksud dibiarkan, kemudian seperti dipekerjakan, disuruh cari uang, disuruh ngamen, disuruh ngemis, disuruh kerja di sawah, padahal masih anak. Bagaimana menurut undang-undang itu tidak diperbolehkan. Ini tuh termasuk penelantaran anak. Ditelantarkan. Ya. Kemudian sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Jadi ibu-ibu harus bisa mengantisipasi atau mencegah hal-hal yang sekiranya dapat menelantarkan anak. Bisa dipahami Bu ya? Ya Pak. Nah, itu kan materinya sudah bulan kemarin. Iya. Masih ingat ya? Masih Pak. Bagus kalau begitu. Itu nanti dipraktekkan di rumah. 3. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah merupakan eksploitasi anak. Apa maksudnya? Misalkan anak ibu bapak disuruh ngamen, ya disuruh ini dong, misalkan ngambil uang di sana, nanti ternyata mau dikasih upah 10.000 misalkan, ternyata tidak dikasih. Itu merupakan keuntungan non materi. Bisa, itu merupakan termasuk dengan eksploitasi anak. Tapi bukan eksploitasi anak perempuan, ya termasuk itu sudah. Kemudian orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasinya. Jadi mengeksploitasi anak tidak boleh, dan juga harus
atau wajib melakukan pencegahan eksploitasi kepada anak. Bisa dipahami? Bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, bisa. Kemudian kita lanjut. Buku pintar tidak bawa ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Buku pintar, kemudian lembar kerja. Kita akan membeli lembar kerja. Lembar kerja, mana lembar kerja ini? Tahu sih. Lembar kerja ini lembar kerjanya, ini Bu, Pak. Lembar kerjanya terkait dengan lembar kerja 12.2. Lembar kerja titik 12.2. Bentar ya Bu ya. Ya Pak. Harus bisa ya, Pak. Nah ini ya Bu ya, bapak-bapak sekalian, lembar kerjanya tolong diisi nanti di rumah dan kasih checklist atau Centang berarti ya Pak ya? dicentang, atau checklist bahasanya itu adalah centang. Yang salah satu contohnya adalah memberikan waktu bermain untuk anak. Ini Pak ya, diisi apakah sudah dilakukan atau belum dilakukan. Oh yang dulu dilakukan dicentang ya Pak ya? Nah, Kalau yang belum, Yang belum, tidak kalau belum dicentang. nggak usah. Misalkan poin 3, tidak menyuruh anak bekerja untuk mendapatkan uang. Apa sudah dilakukan atau belum? Gitu ya Bu, Ibu ya, Ya Bapak Pak. ya. Ya Pak. Ntar Bu ya. Cari dulu. Nah, dan mohon juga kalau misalkan ibu-ibu tidak bisa mengisi, bisa bermusyawarah dengan suaminya. Kalau yang bapak yang hadir saat ini, istrinya tidak hadir pada pertemuan kali ini, bisa musyawarah ke istrinya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Nah, baiklah. Dengan pertemuan ini kita tutup dengan pembacaan salam ya, dengan apa namanya? Dengan salam dan doa nanti. Dari saya mungkin ada kesalahan dari awal sampai akhir. Kita tutup pembacaan ini bersama-sama dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan barokah kepada kita pendamping dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak selaku peserta program Keluarga Harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.